Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang timeline manusia dalam memahami Tuhan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Syafiq Rizal Widiananda. Saya Yedistia Aulia Ramadan. Saya Muhammad Putra Arselino. Saya Amanda Safarisa Kusnanto. Dan saya Beda Asti Nirmala. Tuhan itu apa sih? Kenapa kok kita harus memahami tentang Tuhan? Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu ada? Sebenarnya alam semesta itu apa sih? Siapa yang menciptakan? Dan untuk apa surga dan neraka diciptakan? Yuk kita simak. Apa itu alam semesta? Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Sebenarnya, seluruh kejadian di alam semesta sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan sudah jelas dalam Quran bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Apa itu surga dan neraka? Surga merupakan suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut agama Islam sebagai tempat berkumpulnya kaum muslim yang semasa hidup di dunia selalu menjalankan amal kebaikan. Sedangkan neraka merupakan tempat penyiksaan dan kesengsaraan di alam akhirat bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan beriman kepada Allah. Sebagai umat Muslim, kita harus meyakini bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah meyakini rububiyah Allah. Rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini rububiyah Allah, bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Yang ketiga adalah meyakini bahwa yang berhak untuk disembah hanya Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya, seperti malaikat dan atau rasul. Yang keempat adalah mengimani dan menetapkan seluruh asma-asma Allah dan sifat-sifatnya yang ada di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Bukti saintifik. Terdapat bukti sejarah bahwa manusia prasejarah atau prehistori juga sudah mengenal Tuhan dan sistem penyembahan. Yang dimaksud manusia prasejarah di sini ialah manusia yang hidup pada zaman purbakala yang biasa disebut dengan zaman batu. Lambat laun manusia sudah mulai menyadari kalau ada kekuatan di luar dirinya. Pada saat itulah manusia mulai mencari dan mengidentifikasi central power itu, kemudian berusaha melakukan pendekatan agar hidup mereka tenang dan terhindar dari mara bahaya. Temuan para arkeolog dan antropolog membuktikan bahwa manusia semenjak dahulu kala sudah mengenal Tuhan dan tata cara menyembahnya, termasuk menemukan konsep berterima kasih kepadanya dan mencegah agar Tuhannya tidak murka kepadanya. Konsep keesaan Tuhan bagi mereka sudah mulai ada, yang dipersepsikan sebagai Tuhan laki-laki atau the Father God tidak diperhadapkan dengan keberadaan Tuhan perempuan, the Mother God. Hera yang tampil sebagai the Mother God sesungguhnya tidak lain adalah submanifestasi keberadaan Zeus sebagai the Father God.
Agak mirip penjelasannya hubungan antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dalam tradisi Kristen, agak mirip juga dengan hubungan antara Atma dan Brahmana dalam agama Hindu. Ein Sof dan Sephiroth dalam tradisi mistisisme Kabbalah Yahudi. Keesaan Tuhan dilukiskan sebagai lebih kepada konsep kesatuan dan perspektif metafisika. Dia yang satu dalam banyak dan yang banyak di dalam satu. Allahu a'lam. Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut. Pada ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaannya menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentunya terbebas dari relativitas waktu dan ruang. Allah adalah Tuhan yang tak pernah terjangkau relativitas akal atas segala kehendaknya. Wujud yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di bumi. Tuhan, makrokosmos dan mikrokosmos. Tuhan ciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Dia hadir. Makrokosmos atau alam raya, tempat bertebaran gugusan bintang, dan mikrokosmos atau sejumput alam kecil yaitu manusia. Entitas alam raya ditanamkan dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi manusia. Alam kecil manusia yang menunjukkan segala yang hadir. Allah meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh manusia. Dalam diri manusia terkandung semua unsur alam raya. Cukup pahamilah dirimu, maka dengan memahami diri kita akan melihat bahwa jagat raya ada dalam diri kita. Jagat raya makrokosmos adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Ia adalah sign atau tanda dari ada dan hadirnya Tuhan. Quran surat 3 ayat 190. Dan kesimpulan dari materi ini bahwa Tuhan itu ada bagi umat manusia yang ingin bersembah kepadanya, beriman kepadanya, percaya kepadanya bahwa di dunia ini hanyalah sementara, dan keinginan lebih dekat kepadanya dengan cara mendekatkan diri seperti sholat 5 waktu dan berzikir. Dan bagi umat non-muslim yaitu beribadah dan berdoa. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.